Gempuran arus perdagangan digital yang semakin pesat menuntut para pelaku usaha untuk semakin kreatif. Guna tetap bertahan, para pedagang harus beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Pedagang pasar turi baru. Beragam upaya dilakukan. Salah satu menyiapkan ruang khusus yang bernama Turi Studio. Yakni studio tersebut dapat dimanfaatkan pedagang sebagai ajang promosi dan berjualan secara online. Salah satu pedagang Nabila mengaku jika dirinya sudah sering live di e-commerce seperti TikTok dan Shopee. Penjualannya pun dirasa meningkat ketika dirinya memulai berjualan di e-commerce. Setiap harinya ada sekitar 20-50 barang diterjual saat dirinya live di e-commerce seperti Shopee, TikTok dan lainnya. Kendalanya kadang ada yang kayak dari penilaian itu di sini barangnya bagus, tapi nyampe sananya itu barangnya udah rusak gitu. Kalau live berarti setiap hari? Iya, setiap hari. Belajar dari mana Mbak berhadapan di kamera sendiri? Kalau dulu saya udah pengalaman ikut orang ya di bagian live juga. Jadi sekarang buka sendiri ya? Iya. Jadi sejauh ini lebih banyak penjualan online ya dibandingkan offline ya? Iya, lebih banyak penjualan online. Namun ada juga pedagang di pasar turi baru yang mengaku jika belum pernah live di e-commerce karena dirinya kurang percaya diri dan juga masih kaku berbicara di depan kamera. Hal tersebut yang menghambatnya untuk mencoba berjualan di e-commerce, namun dengan kehadiran pihak manajemen pasar turi baru ini bisa memberinya referensi untuk mengembangkan skill. Tak hanya itu saja, layanan live e-commerce gratis ini juga bisa semakin menjual produk miliknya agar laku di e-commerce. Sementara itu, General Manager PTB Teddy Supriyadi menjelaskan melihat arus pedagang digital yang begitu pesat, seluruh pelaku usaha dituntut harus bisa cepat beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Sebagai pengelola, pihaknya memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi para pedagang PTB. Ada beragam cara dilakukan seperti live di Instagram, Facebook, dan TikTok. Mereka bisa melakukan live langsung ke medsosnya masing-masing. Atau bahkan agar produk bisa banyak dilihat konsumen, mereka bisa jualan di akun medsos milik PTB. Meski belum maksimal, namun hasilnya telah terlihat. Selama 1 jam, 103 produk berhasil terjual melalui platform online. Selain PTB, penurunan daya beli juga terjadi di Pasar Kapasan, Simokerto. Oleh digital, karena setuju nggak setuju, proses perdagangan secara digital ini akan terus tetap berkembang, akan tumbuh gitu. Sehingga mau tidak mau pedagang yang sebelumnya belum pernah masuk ke dunia digital atau e-commerce atau social commerce, maka secara perlahan kami akan mendorong upaya ke sana gitu. Jadi kami punya target total sekarang ini yang berdagang di tempat kami ada sekitar 1.500-an, dan kami akan mengakuisisi ini sampai dengan akhir tahun dengan target kami 1.000 orang bisa masuk ke digital, ke platform digital, baik itu melalui e-commerce maupun di social commerce. Selain itu, pelatihan konten kreator diberikan, termasuk pedagang yang telah lanjut usia, lansia. Minimal pelatihan digelar setiap minggu sekali.